warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas istilah yang terdapat pada pola bilangan. Sekarang Ibu akan lanjutkan kembali materi yang masih berkaitan dengan pola bilangan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang buka buku kalian materi barisan aritmatika. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih barisan aritmatika itu. Sebenarnya barisan aritmatika itu merupakan salah satu contoh dari pola bilangan. Jadi, barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Perlu digarisbawahi, pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, di sini Ibu ada contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8. Karena selisih berarti 8 dikurangi 6 berapa? 2. Kemudian 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 4, 2. Kemudian 4 dikurangi 2, 2. Nah, samakan selisihnya antar suku itu sama. Kemudian ada lagi 30 dikurangi 25, 5. Kemudian 25 dikurangi 20, betul, 5 juga. Lalu 20 dikurangi 15, 5. Nah, dari sini sudah paham? Selanjutnya, istilah pada barisan aritmatika. Yang pertama yaitu suku pertama atau U1. U1 ini kita bisa sebut dengan A. Nah, di pertemuan kemarin Ibu kan sudah menjelaskan suku pertama bisa kita sebut U1. Kemudian di barisan aritmatika ini U1 kita sebut dengan A. Kemudian selisih adalah suku-suku dikurangi suku sebelumnya atau kita sebut dengan beda. Lalu suku ke N. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin. Suku ke N adalah urutan bilangan ke N atau biasa kita sebut UN. Nah, langsung ke contoh agar kalian lebih paham. Nah, Ibu ada pola bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, kita cari A-nya berapa? Suku pertama berarti 2. Nah, ini ya, bisa kalian lihat ini adalah suku pertama. Kemudian beda. Beda adalah suku dikurangi suku sebelumnya. Berarti 4 dikurangi 2, 2. Nah, kemudian suku ke N. UN-nya, misal kita mencari U4. Berapa U4-nya? 8. Benar. Nah, kemudian yang ini, A-nya berapa? Benar sekali, 30. Kemudian bedanya, nah betul, bedanya 5. Nah,
Sudah bisa kan untuk menentukan A, B, dan suku ke N-nya. Selanjutnya menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Kalau kita misalnya mencari U60 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8. Tidak mungkin kan kita harus menghitungnya satu-satu. Jadi untuk mempermudah kan digunakan rumus, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Langsung kita cari, tentukan suku ke-60 dari pola bilangan berikut. Nah, kita tulis dahulu U60. Langsung, nah, kita cari terlebih dahulu A-nya. A, berapa suku pertamanya? 2, benar. Lalu B-nya 4 dikurangi 2 berapa? 2. Nah, setelah A dan B-nya sudah kita cari, langsung kita masukkan ke rumus. A ditambah N-nya 60 dikurangi 1. Kemudian kita masukkan bedanya 2. Nah, 60 dikurangi 1, 59. Kemudian kita kali 2. Nah, berarti 2 ditambah 59 dikali 2, 118. Berarti U60 dari pola bilangan tersebut adalah 120. Oke, selanjutnya kita membahas deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, jadi ini yang harus digarisbawahi adalah penjumlahan. Nah, nanti juga ada istilah baru, yaitu jumlah N suku pertama dan dinamakan Sn. Nah, sekarang kita amati perbedaan barisan dan deret. Kalau barisan, ini seperti di contoh 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan kalau deret, karena tadi pengertiannya penjumlahan, berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, kalau tentang penggunaan Sn tadi seperti ini. Misal, kita mencari S4. Berarti kita jumlahkan 4 suku pertama tadi. Berarti 1 ditambah 3, 4, ditambah 5, 9, ditambah 7, 16. Jadi suku keempatnya, jumlah suku keempatnya adalah 16. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita menentukan deret aritmatika. Di sini sudah diketahui rumusnya. Sn sama dengan N per 2A ditambah UN. Nah, tidak seperti yang dicontoh ini. Tentukan jumlah 8 suku pertama barisan
1357. Kan tidak mungkin kita menjumlahkan satu-satu hingga 80 suku pertama. Nah, maka dari itu kita memakai rumus yang sudah disediakan. Nah, kita lihat ini ada dua rumus. Nah, ini sama saja bisa kalian gunakan dengan perhitungan yang benar. Namun ini perbedaannya hanya di penggunaannya saja. Kalau rumus pertama, ini jika diketahui A dan UN-nya. Sedangkan kalau rumus yang kedua, itu jika diketahui A dan B-nya saja. Nah, sekarang kita lihat pada soal di bawah ini. Tentukan jumlah 80 suku pertama barisan 1357. Kita lihat A-nya apa sudah ditentukan. Nah, ada kan A-nya 1. Bedanya 3 dikurang 1, 2. Berarti sudah diketahui A dan B-nya. Berarti kita memakai rumus yang kedua. Jadi S80 langsung kita masukkan 80 dibagi 2. Lalu 2 A-nya tadi 1 ditambah N-nya 80 dikurang 1. Lalu bedanya adalah 2. Nah, bisa kalian cari sendiri ya hasilnya. Mudah kan? Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah barisan macam pola bilangan yang terakhir, yaitu barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, rasio itu apa? Rasio adalah suatu suku yang dibagi suku sebelumnya. Nah, kalian perhatikan di sini Ibu akan menjelaskan rasio dari pola bilangan 3, 6, 12, 24. Nah, berarti suku yang dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti 6 dibagi 3. Apa? 2. Kemudian 12 dibagi 6 juga 2. Kemudian selanjutnya 24 dibagi 2 2 juga. Nah, inilah yang dinamakan rasio. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya adalah istilah pada barisan geometri. Hampir sama dengan barisan aritmatika tadi. Suku pertama tetap kita sebut dengan A. Nah, ini yang menjadi pembeda dari barisan geometri. Suatu suku yang dibagi suku sebelumnya itu disebut rasio, yang sudah Ibu jelaskan di video tadi. Nah, untuk UN-nya ini masih tetap, yaitu urutan bilangan ke N. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada 3, 6, 12, dan 24. Kita cari A-nya berapa. Urutan suku pertamanya 3. Kemudian rasionya sukunya berarti 6 dibagi 3 2. Berarti R-nya 2.
Nah, kalau kita mau mencari suku 4, berarti suku yang disebutkan pada urutan keempat, yaitu 24. Nah, selanjutnya bisa kalian cari pada contoh yang Ibu berikan ini, 80, 40, 20, dan 10. Kalian cari A, R, dan U4-nya. Selanjutnya yaitu menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, ini adalah rumus khusus untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri. Rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. AR di sini adalah perkalian. Karena pada matematika, kalau variabel nempel seperti ini, ada 2 variabel, itu biasanya perkalian. Langsung masuk ke contoh. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut. Nah, ini yang pertama kita cari A-nya dahulu. A-nya 80. Kemudian R-nya 40 dibagi 80 setengah. Kemudian N-nya karena yang diminta 12, suku ke-12 berarti 12. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya U12 dengan 80 dikali berapa? Setengah N-nya 12 pangkat 12 dikurangi 1. Nah, ini 80 dikali setengah 12 dikurang 1 berarti setengah pangkat 11. Nah, 1 nah, seperti ini. 1 dipangkatkan 11 adalah 1. Kalau 2 dipangkatkan 11 adalah 2048. Nah, seperti ini. Langsung saja kita kalikan 80 menjadi 80 per 2048. Bisa kalian sederhanakan sendiri ya anak-anak. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah kita kan sudah menentukan suku ke N barisan geometri. Sekarang kita juga harus mengenal deret geometri. Apa sih deret geometri itu? Deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku barisan geometri. Ini hampir sama dengan barisan aritmatika tadi. Nah, ini ada istilahnya jumlah N suku pertama juga disebut dengan Sn. Nah, ini perbedaannya. Kalau barisan geometri tadi 20, 40, 20, 10. Nah, sedangkan deret geometri seperti definisi tadi, penjumlahan seluruh suku barisan geometri berarti ya tinggal kita jumlahkan saja menjadi 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10. Nah, dari sini sudah paham? Pasti paham ya anak-anak? Karena ini hampir sama dengan barisan dan deret aritmatika.
Selanjutnya adalah menentukan deret geometri. Ada dua rumus yang akan kita gunakan. Nah, untuk menentukan kita bisa menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua, itu kita harus menentukan rasionya. Untuk rumus yang pertama, jika R lebih dari 1 atau R kurang dari negatif 1. Nah, misal R-nya itu 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang pertama karena 2 adalah lebih dari 1. Misal R-nya itu negatif 3. Nah, ini kan karena R-nya kurang dari negatif 1, berarti kita bisa gunakan karena negatif 3 lebih kecil dari negatif 1. Nah, kalau yang menggunakan rumus kedua, itu jika R-nya itu kurang dari negatif 1 dan kurang dari 1. Misal R-nya itu setengah. Nah, setengah ini kan lebih kecil dari 1. Bisa kita menggunakan rumus yang kedua. Misal R-nya itu negatif 0,7. Maaf. Negatif 0,7. Nah, ini juga bisa karena R-nya kurang dari negatif 1. Nah, gitu. Kalian harus teliti dalam mencari rasionya, karena itu penentuan rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita sudah mempelajari seluruh macam-macam pola bilangan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan. Untuk memastikan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal pada WhatsApp group. Nanti kalian bisa mengaksesnya setelah menonton video ini. Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini. Apabila ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan ke WhatsApp group. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.